Nina! Mana, Nak? Pernikahan itu seumur hidup, Ranti. Dan kamu sudah memilih dengan dia. Kisah akan berfokus pada seorang ibu rumah tangga bernama Ranti. Saat ini, ia sedang menuju ke pasar bersama kakak dan adik iparnya bernama Siti dan Gita untuk berjualan daging ayam segar yang merupakan kegiatan mereka setiap pagi. Mbak, beli ayam potong 2 ekor ya? Siti yang memiliki karakter pikarung singan sering membuat Ranti dan Gita sering menghela nafas panjang untuk memaklumi setiap perilakunya. Seperti situasi sekarang ini, yang membuat Ranti cukup kesal lantaran pesanan pelanggan setianya malah dijual kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan Ranti dengan alasan tak mau ribet. Mbak Gita, kalau hidup dengan 2 ipar, jangan berat sebelah. Ya, sesekali emang biasa. Kadang-kadang mereka tidak akur. Ya, Pak Haji. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan anak sematawayang Ranti bernama Nina, tak seberuntung anak-anak pada umumnya. Sejak lahir, Nina memiliki, mohon maaf, sedikit kelainan fisik yang membuatnya harus menggunakan alat bantu agar bisa berjalan dengan normal. Bapak nanti berangkat jam berapa? Nunggu Nina pulang sekolah gak? Nina saat itu akan ditinggal ayahnya yang bernama Bowo pergi berlayar. Terlihat sangat sedih, karena baru saja beberapa hari tinggal di rumah, sang ayah harus kembali ke tengah lautan untuk mencari nafkah demi anak, istri, dan semua keluarganya. Dia adalah Bayu, suami dari Siti, dan adik kandung Bowo yang paling pemalas. Selain tak memiliki pekerjaan, ia pun sangat sering menghabiskan waktunya untuk bermain judi sambung ayam. Yang hal itu membuat Bowo cukup kesal, dan sudah sering menasehatinya termasuk sekarang ini. Jawab. Aduh, ayam kan tahu, Mas. Ada apa sih ribut-ribut? Perdebatan Bayu dan Bowo membuat ibu mereka bernama kita panggil saja si ibu, merasa terganggu dan langsung melarainya. Di mana ketika ia melihat meja makan masih kosong, si ibu menyindir Ranti yang baru saja datang dari pasar dan menilainya tak becus mengurus keluarga, sampai tak ingat harus menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Ranti yang sudah mengira hal ini akan terjadi sengaja membeli beberapa lauk dari pasar untuk sarapan mereka semua. Namun si ibu yang merupakan nini-nini pun terus mengeluh dan meminta Ranti untuk memasak seakan tak peduli lelahnya Ranti yang baru saja pulang berjualan di pasar. Kenapa Gita yang nganter Nina ke sekolah? Aku soalnya harus antar Mas Bowo, Bu. Merasa tak dihargai dan seakan dijadikan babu di rumah keluarga suaminya, Ranti mencoba bercerita pada Bowo yang saat ini akan berangkat pergi melaut. Mengatakan jika semua yang dilakukannya terus aja salah di mata ibu dan yang lain, di mana ia merasa jika semua yang dilakukannya sudah maksimal, namun hal itu tak membuat keadaan jadi berubah. Dan yang paling membuatnya kesal adalah ia melakukannya sendirian. Bahkan Bayu yang tak memiliki pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya hanya mengelus-ngelus ayam, tak pernah dimarahi oleh ibu seperti yang selama ini ia rasakan. Terima kasih, Bara. Sama. Sepulangnya dari mengantar Bowo dan berjualan di pasar, Ranti melihat ibu ditemani Siti sedang menangis karena Nina mengalami kecelakaan waktu pulang sekolah dengan Gita. Sehingga sebagai seorang ibu, Ranti langsung pergi ke rumah sakit tempat Nina saat ini ditangani. Dok, bagaimana kondisi anak saya, Dok? Ukuran yang dialaminya cukup berat. Ranti yang mengetahui jika anaknya sedang mengalami fase kritis dan harus dioperasi sesegera mungkin sangat terpukul. Dan tentunya rela melakukan apapun demi keselamatan Nina. Di mana ketika ia sedang duduk bersedih dan harap-harap cemas terhadap kondisi anaknya,
Ranti didatangi oleh seorang nenek penjual pecel yang memberinya sepucuk makanan agar tenaganya kembali pulih. Pastinya belum makan ya, Nduk. Makanlah. Setelah lama mengobrol dengan si nenek Ranti yang saat itu sedang sedih, karena menurut dokter yang menangani Nina, kemungkinan untuk tumbuh itu sangat kecil bahkan hampir tak mungkin, si nenek mengari sesuatu pada Ranti yang menurutnya mungkin akan membantu keselamatan Nina anaknya. Kalau ada jalan yang lain, mau coba. Itu kalau kamu percaya loh. Di rumah, Ranti menceritakan semuanya terkait kondisi terkini Nina yang harus dioperasi secepat mungkin agar bisa diselamatkan. Namun hal itu membutuhkan uang yang begitu besar, sedangkan Bowo sangat susah untuk dihubungi karena sedang berada di tengah laut dan semua tabungan yang dimiliki belum bisa menutupi biaya operasi Nina. Anak saya mungkin gak akan selamat kalau gak segera ditindak. Aku bingung. Kita tunggu Mas Bowo. Sampai sekarang Mas Bowo pun belum bisa dihubungi. Ranti yang sudah sangat buntu dalam menghadapi masalah ini hanya bisa menangis sambil berharap bahwa Bowo suaminya dapat segera bisa dihubungi. Sampai ketika ia teringat sebuah kertas yang diberikan si nenek sewaktu di rumah sakit, langsung membukanya. Dan ternyata berisi peta yang mengarahkannya entah kemana. Tanpa berpikir panjang lagi, si Ranti langsung menuju lokasi yang ada di peta tersebut saat itu juga. Gimana ya? Rupanya diarahkan ke kediaman si nenek, yang ternyata merupakan seorang dukun yang sering menikahkan seseorang dengan jin maupun iblis. Malam Anggoro Kasih, percaya sama saya. Begitu kamu melangsungkan perjanjian nikah, anakmu pasti sembuh. Di sana, Ranti nekat melakukan apapun, bahkan bersedia menikah dengan iblis sekalipun. Sehingga demi keselamatan anak kesayangannya, Ranti rela melakukan ritual pernikahan tersebut dengan bantuan nenek seperti ini. Kombo kretek komo. Dan ya, ritual pernikahan dan melayani suami iblisnya itu, si Ranti diberi wejangan dari si nenek untuk menyiapkan kepala dan hati ayam jantan setiap minggu sebagai bentuk persembahan bagi iblis yang sekarang sudah menjadi suaminya. Setiap minggu sebagai bentuk persembahan bagi dia. Keesokan paginya, semua orang rumah sangat terkejut saat melihat Nina yang tiba-tiba sembuh dan bak jagoan ringkas tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan tak hanya itu, mereka pun dibuat bingung ketika melihat kaki Nina yang bahkan cacat dari lahir pun bisa sembuh dalam waktu semalam. Kok bisa? Kata ibu, ini namanya mukjizat bule. Keanehan-keanehan mulai terjadi pada Ranti, yang dimulai dari sering gelap-gelapan, sehingga ketika siang hari Siti melihat Ranti menutup semua jendela rumah, yang membuat di dalam sangat gelap. Tak hanya itu, Ranti juga terlihat sangat anteng menonton televisi yang sedang rusak dan tak menjawab. Bahkan tak merespon semua pertanyaan yang Siti lontarkan. Kenapa sih Mbak semuanya harus ditutup-tutupin kayak gini? Tanya, diam aja. Dan betapa terkejutnya Siti ketika melihat Ranti baru saja tiba di rumah setelah menjemput Nina dari sekolah, sehingga hal itu membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Lalu siapa yang dilihatnya barusan di dalam rumah? Apakah Ranti memiliki jurus Kage Bunshin seperti di anime Naruto? Semua keanehan yang dirasakan dan dilihat oleh Siti tadi siang, kemudian diceritakan kepada Gita sewaktu mereka sedang membersihkan ayam potong, yang akan mereka bawa ke pasar nanti subuh. Di mana Gita yang mendengar hal itu tak percaya begitu saja, dan menganggap itu hanya halusinasi semata. Mbak Ranti tuh ada 2. Ya Mbaknya salah lihat kali. Nah bisa orang jadi 2. Tuh. Aduh Mbak, masa orang mandi malam aja dijadiin masalah. Tepat ketika tengah malam, Bayu yang baru pulang dari rutinitasnya menyabung ayam, meminta Siti untuk memasakkan mie untuknya. Di mana ketika Siti pergi ke dapur dan hendak akan memasak air di panci, tiba-tiba tak lama Siti mendengar suara seseorang yang sedang bermain air di kamar mandi, sehingga ia lantas memeriksanya dan mendapati Ranti sedang mandi, yang entah dengan siapa.
Hal itu membuat Siti memiliki kesempatan untuk membuat Ranti malu dengan merekam aktivitasnya itu dan menyebarkannya di grup WhatsApp para pedagang pasar. Keesokan harinya, ketika di pasar, Gita merasa aneh dengan para pedagang yang melihat dengan sinis, sembari gegerencam mengobrolkan sesuatu di belakang. Di mana, ketika ia sampai di jongko milik keluarganya, Gita melihat Ranti dengan penuh amarah menghampiri Siti, sembari membawa pisau di tangan, sehingga... Mau bunuh aku? Coba kau berani! Ranti udah, tenang dulu Mbak. Seperti malam-malam sebelumnya, Bayu meminta Siti untuk membuatkan mie kesukaannya tengah malam. Di mana Siti yang merupakan istri penurut pun langsung pergi ke dapur dan melihat Ranti sedang memasak mie. Namun yang membuat Siti merasa aneh, Ranti membawa seekor katak yang direbusnya bersama mie dengan tangan kosong, walaupun air di dalamnya sedang mendidih. Selesai memasak mie, Siti kemudian langsung membawanya ke kamar dan membangunkan Bayu yang malah tertidur pulas. Di mana ketika ia membuka selimut yang Bayu pakai, tiba-tiba... Iya, rupanya dari awal kedatangan Bayu ke kamar adalah sebuah skenario yang dibuat Ranti untuk bisa membunuh Siti. Hal itu terbukti setelah beberapa jam berlalu, atau lebih tepatnya ketika subuh, Bayu baru pulang ke rumah dan mencari keberadaan Siti yang sudah tidak ada di kamar. Keesokan paginya, ibunya mengetahui jika Siti sudah tak ada di rumah, berspekulasi jika Siti pulang ke rumah keluarganya. Hal itu karena ia mendengar dari orang-orang pasar yang menyebutkan Siti dan Ranti kemarin terlibat keributan, sehingga Gita langsung membela Ranti karena faktanya Sitilah yang membuat hal itu bisa terjadi. Nanti sekalian kita cari Mbak Sitinya. Siapa tahu udah ke pasar duluan. Tidak usah dibicarakan ke siapa-siapa kalau Siti hilang. Nanti jadi omongan. Setelah Ranti dan yang lainnya pergi ke pasar dan hanya menyisakan si ibu, ia tiba-tiba menerima telepon dari Siti dan mendengar suara tangisannya. Tetapi... Aduh. Sama dengan ibu yang mulai mengalami hal aneh, Gita pun tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang yang berasal dari dalam lubang tempat pembuangan bangkai ayam, sehingga ia langsung mencoba mendeteksi dengan kamera HP-nya, dan tiba-tiba... Nina, kamu kenapa? Setiap minggu, Ranti selalu menyajikan persembahan seperti yang disuruh oleh si nenek, agar anaknya bisa terus sehat. Di mana ketika ia akan membuang tubuh ayam yang sudah diambil kepalanya untuk persembahan, Ranti melihat sehelai kain yang ketika ditarik ternyata... Ketahui jika itu adalah mayat Siti yang selama ini dicari-cari semua orang, Ranti langsung berpikir jika ini ada hubungannya dengan si iblis. Sehingga dia langsung pergi menemui si nenek dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Iblis itu menyatu denganmu. Benar saja. Menurut pemaparan si nenek, Siti meninggal karena Ranti yang telah membunuhnya. Gimana itu karena sejak pernikahannya dengan iblis, Ranti sudah menyatu dengan iblis itu sendiri. Sehingga jika ada seseorang yang membuat Ranti tersakiti, si iblis akan segera bertindak dan membela Ranti seperti suami yang rela melakukan apapun demi membela istrinya sendiri. Dan berita buruknya, itu akan berlaku seumur hidup dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Pernikahan itu seumur hidup, Ranti. Sementara itu, Bayu yang saat ini sedang berada di tempat sabung ayam, tak sengaja melihat Siti tengah dikerumuni orang sehingga ia langsung menghampirinya. Tetapi... Siti! Siti! Sit! Sit! Tak lama, salah satu rekannya memberitahu jika ayam Bayu telah mati, sehingga membuatnya langsung bergegas pergi dan menguburkan ayam kesayangannya itu di belakang rumah. Di mana, ketika ia baru selesai menguburkannya,
Bayu mendengar suara tangisan perempuan dari arah pembuangan bangkai ayam. Yang betapa terkejutnya Bayu saat melihat mayat Siti terkubur bersama bulu ayam dengan ditutupi dengan baju Ranti. Mengetahui hal itu, Bayu tentunya sangat murka dan langsung mencari Ranti. Saat itu juga, Ranti yang tahu jika itu adalah kesalahan terbesarnya, cuma bisa berdiam diri dan hanya bisa menangis, sama halnya dengan Bayu yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangisi istrinya yang mati secara tragis. Sebaiknya Siti dikubur di halaman belakang. Si ibu yang hanya memikirkan tentang kehormatan keluarga, meminta Bayu untuk mengubur Siti di belakang rumah agar tak ada yang mengetahui tentang semua kejadian ini. Di mana Bayu yang meskipun sembari murang-maring, karena tak menerima semua obrolan yang dikatakan oleh si ibu, terpaksa mematuhinya dengan menguburkan Siti di belakang rumah malam itu juga. Di mana setelah selesai menguburkan jasad istrinya, Bayu melihat Ranti pergi ke kandang ayam yang berada di belakangnya. Namun ketika Bayu mengikuti, tiba-tiba Ranti. mendengar semua keributan yang terjadi di belakang rumah, Gita langsung memeriksanya dan melihat Ranti berada di sana dengan wajah sangat ketakutan. Yang ketika Gita melihat Bayu yang sudah tak bernyawa, ia langsung mengejar Ranti dengan banyak pertanyaan, karena saat itu hanya Rantilah yang berada di lokasi kejadian tersebut. Mbak, kenapa, Mbak? Juga. Jangan buat Mbak marah gitu. Keesokan harinya, Gita langsung menguburkan Bayu di belakang rumah, tepat di samping makam Siti. Saat itu Gita menyarankan kepada si ibu untuk memberitahu Pak Haji yang merupakan tetangganya untuk meminta bantuan. Namun si ibu yang masih saja mementingkan kehormatan, rasa malu dan lain sebagainya, tetap menolak. Sudah tahu kan Nenek sudah seperti ini masih saja memikirkan hal-hal seperti itu. Nanti kalau di antara kita ada yang kenapa-napa gimana? Berkat bujukan Gita, si ibu akhirnya mengizinkannya untuk memanggil Pak Haji untuk melihat apa yang sedang terjadi pada Ranti. Di mana ketika Pak Haji membacakan doa pada segelas air, tiba-tiba Tolong disiapkan air putih. Boleh saya bacain doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. dan tibalah hari di mana Bowo kembali ke rumah. Ia sengaja menyempatkan diri untuk pulang terlebih dahulu karena mendapat kabar yang tak mengenakan. Di mana Bowo tak langsung percaya dengan apa yang diceritakan Gita dan Nina kepadanya. Sampai setelah ia memeriksanya sendiri ke kamar Ranti, ia baru sadar jika Ranti sudah berbeda dan bukanlah Ranti yang dia kenal. Nggak boleh masuk. Betul kan, Wo? Ranti aneh. Tepat tengah malam, ketika Bowo sedang tertidur di sofa, ia mendengar suara Ranti yang sedang tertawa di dalam kamarnya. Sehingga Bowo langsung memeriksanya. Dan betapa terkejutnya Bowo saat melihat Ranti yang sedang bersenang-senang dengan iblis. Karena Bowo sudah sadar, jika Ranti sedang tidak baik-baik saja, ia lantas mengurungnya di WC dan memasang borgol di rantai di kaki dan tangannya. Gimana Ranti yang sudah mulai terlihat menyerupai iblis pun, berusaha membujuk Nina agar melepaskan borgol yang terpasang pada kaki dan tangannya. Tolongin ibu. Bukain. Udah sayang kan sama ibu. Nina kangen ibu yang dulu. Ini kan masih ibu. Sini Nina. Kondisi rumah yang saat ini mengalami mati lampu membuat si ibu dan Nina terpaksa menyalakan lilin sebagai penerangan sementara. Di mana si ibu yang merasa tak enak hati langsung menghubungi Bowo yang saat itu masih di perjalanan pulang dari rumah sakit dan memintanya untuk segera pulang karena takut akan terjadi sesuatu. Sementara itu, Nina berinisiatif untuk menaruh lilin sebagai penerangan di tempat Ranti diborgol. Yang betapa terkejutnya Nina ketika melihat ibunya sudah tidak ada di sana dan mendengar eyangnya berteriak. Sehingga Nina yang melihat eyangnya sudah mati terbunuh oleh Ranti, ibunya,
langsung berlari dan bersembunyi di atas langit-langit rumah. Yang tak lama setelah itu muncul Gita dan Bowo baru sampai di rumah dan melihat si ibu sudah tak bernyawa. Sehingga Gita langsung teringat pada Nina dan langsung mencarinya ke belakang rumah, tetapi Bowo yang juga ikut mencari Nina begitu terkejut ketika melihat Ranti sudah menjelma menjadi iblis. Bahkan walaupun dia sudah berusaha melawan dengan menghajar yang menggunakan kursi, Bowo masih tidak bisa melawan. Sampai akhirnya melihat ayahnya mati yang saat itu sedang berada di atas langit-langit rumah tak sengaja berteriak. Hal itu membuat Ranti bisa menemukannya dan menangkap Nina dengan mudah. Namun tak disangka, Gita ternyata masih hidup dan langsung menolong Nina yang membuatnya kembali diserang oleh Ranti. Dan inilah yang terjadi. Nina benci sama ibu. Nina mau ibu yang dulu. Nina mau ibu yang dulu. Setelah tersadar dan bisa mengendalikan diri, Ranti langsung memerintahkan Gita pergi jauh dari sini dengan membawa Nina. Sementara Ranti sendiri lantas menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakarnya saat itu juga. Jangan nangis, Nina. Tamat ending yang sangat menegangkan.